Hai, minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Kembali lagi bersama saya, minasan. Kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang pola kalimat yo to omoimasu atau yo to omotteimasu dengan pola kalimat sumori desu. Sebagaimana minasan ketahui bahwa kedua pola kalimat ini menyatakan niat atau maksud. Dalam bahasa Indonesia diartikan bermaksud atau berniat. Nah, secara sepintas pola kalimat ini memang mempunyai kemiripan minasan, sehingga kadang-kadang membingungkan pembelajar bahasa Jepang, terutama level dasar. Untuk itu, untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini minasan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang atau mengingatkan kembali tentang pola kalimat sumori dan yo to omoimasu. Untuk sumori, yang pertama adalah kata kerja bentuk kamus, kemudian diikuti dengan sumori desu. Kemudian yang kedua adalah kata kerja bentuk negatif atau bentuk nai, kemudian diikuti dengan sumori desu. Sedangkan untuk yang yo to omoimasu, ini adalah kata kerja bentuk u atau bentuk yo plus to omoimasu. Minasan bisa lihat nanti di deskripsi, bisa dibaca. Saya akan menulis di sana perubahan u atau yo, kata kerja yo, bagi yang mungkin lupa atau ingat-ingat lupa gitu ya minasan. Hai, seperti biasa langsung saja minasan kita lihat contoh. Di sini ada dua contoh, ada dua kalimat sesuai dengan kondisinya gitu. Yang pertama ini ibu yang pertama minasan. Watashi wa kazoku to issho ni ryoko suru tsumori desu. Saya bermaksud atau berniat jalan-jalan atau bertamasya bersama dengan keluarga. Kemudian ibu ini satu lagi mendengar, ii desu ne, ja watashi mo oto to issho ni oto to ryoko shiyou to omoimasu. Bagus ya, kalau begitu saya juga berniat jalan-jalan atau tamasya dengan suami. Nah, dari kedua contoh ini minasan sebenarnya kita dapat melihat perbedaannya. Yang pertama, yang ibu nomor satu ini, di situ dia menggunakan sumori. Kenapa dia menggunakan sumori? Karena memang niat ryoko shimasu atau jalan-jalan ini sebenarnya sudah dipikirkan sebelum percakapan atau peristiwa percakapan ini terjadi minasan. Jadi tidak spontanitas direncanakan atau dipikirkan pada saat itu juga, tapi sudah sebelumnya. Sudah dipikirkan sebelumnya bahwa bermaksud atau berniat untuk jalan-jalan. Nah, kemudian yang ryoko shiyou to omoimasu, si ibu yang satu lagi mendengar ibu pertama tadi ngomong ryoko gitu ya. Kemudian si ibunya satu lagi kepikiran gitu ya. Muncullah niat di kepalanya untuk saya juga bermaksud atau berniat jalan-jalan gitu. Jadi spontanitas. Nah, dari dua contoh ini bisa kita lihat sebenarnya minasan bahwa yang sumori itu adalah maksud atau niat yang sudah difikirkan sebelumnya gitu ya. Sedangkan yang yo to omoimasu ini bisa digunakan apabila niatan atau maksud itu spontanitas, ada atau muncul pada saat peristiwa percakapan itu terjadi. Jadi dari kedua contoh ini terlihat ya perbedaannya minasan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini penjelasan sumori digunakan saat pembicara menegaskan suatu hal yang sudah diniatkan dengan kuat sebelumnya, dengan kuat ya minasan. Jadi sudah semacam sudah dipikirkan matang-matang sebelum percakapan itu terjadi ya. Nah, sumori satu lagi tidak dapat digunakan niatan yang baru ada pada saat pembicaraan terjadi atau niatan yang spontanitas dipikirkan. Itu tidak bisa digunakan untuk sumori. Nah, sedangkan yo to omoimasu ini kebalikan dari sumori minasan, ya, digunakan meniatkan suatu hal pada saat pembicaraan itu terjadi. Nah, sebenarnya yo to omoimasu ini ada satu lagi, yaitu yo to omotteimasu yang menggunakan pola teimasu ini minasan. Nah, kalau yang to omotteimasu ini sebenarnya boleh digunakan untuk menyatakan niat atau maksud yang sudah ada sebelumnya dan sampai sekarang masih berlanjut. Cuman yo to omoimasu maupun yang yo to omotteimasu ini memang sedikit niatannya lebih lemah daripada sumori. Kenapa lebih lemah? Nah, konsep dasarnya adalah kenapa yo to omoimasu ini atau yo to omotteimasu itu lebih lemah niatannya. Bahwa tadi ada spontanitas, ada situasi spontanitas. Jadi sesuatu hal yang spontanitas itu dianggap memang kurang terencana gitu ya, atau kurang
kuat niatnya, sehingga makanya dibandingkan dengan tsumori yang yoto omoimasu itu memang sedikit lebih lemah niatannya. Mungkin bisa kita katakan kalau yang tsumori itu niatannya sudah hampir bulat begitu, maksudnya sudah hampir bulat, sedangkan yang yoto omoimasu maupun yang yoto omotemasu itu masih setengah-setengah begitu minasang. Nah, ini kita lihat contohnya minasang supaya lebih memahami lagi. Natsuyasumi ni kunie kairu tsumori desu. Ya, saya bermaksud atau berniat pulang ke negara pada saat liburan musim panas. Contoh yang kedua, sugi no nihongo no ryoku shiken wa ukenai tsumori desu. Ini boleh ya, bentuk nai minasang untuk kata tsumori. Jadi saya berniat atau bermaksud tidak mengambil atau mengikuti ujian JLPT berikutnya. Kemudian yang ketiga, raishu kurumau kau tsumori desu. Minggu depan saya bermaksud atau berniat membeli mobil. Nah, ini karena menggunakan tsumori, ini asumsinya bahwa memang niatan atau maksudnya sudah dipikirkan sebelum peristiwa percakapan itu terjadi. Sedangkan untuk contoh yoto omoimasu bisa kita lihat di sini minasang nomor 1, ii tenki dakara dekakeyou to omoimasu. Nah, minasang bisa lihat di sini ii tenki dakara ya, ini kan melihat tenkinya atau cuacanya pada saat pembicaraan itu terjadi begitu kan. Ii tenki dakara dekakeyou to omoimasu. Kemudian dia baru berniat atau bermaksud keluar atau jalan keluar begitu. Nah, jadi memang niatannya itu terpikirkan pada saat peristiwa percakapan itu terjadi. Nah, yang nomor 2, ryoko ni iku no de kabang o kao to omotte imasu. Ini jadi karena akan pergi bertamasya, saya berniat untuk membeli tas. Nah, ini sebenarnya juga yang yoto omottemasu menggunakan to omottemasu. Ini asumsinya bahwa memang niatan itu sudah dipikirkan sebelumnya. Namun memang ini lebih lemah dari yang tsumori desu. Niatannya belum terlalu kuat seperti tsumori desu. Nah, yang nomor 3, Rain yang Eropa o ryoko shiyou to omotte imasu. Ya, tahun depan saya berniat jalan-jalan atau tamasya ke Eropa gitu. Nah, ini juga sama gitu ya, sudah dipikirkan sebelumnya, memang minasang bisa digunakan, namun memang tidak sekuat tsumori desu. Jadi yang to omotte imasu itu memang sudah dipikirkan sebelumnya, dan sampai sekarang pada saat pembicaraan terjadi itu juga masih dalam dipikirkan niatannya tersebut. Oke minasang, sampai di situ dulu penjelasan dari saya tentang tsumori dan yoto omottemasu atau yoto omoimasu. Mudah-mudahan minasang bisa memahami dengan baik dan bisa membantu pembelajaran bahasa Jepangnya. Terima kasih atas perhatian minasang, arigatou gozaimasu. Oh ya minasang, jangan lupa kalau video ini cukup membantu menurut minasang, bantu subscribe atau juga share kepada pembelajar bahasa Jepang lainnya. Hai, sore dewa, mata sayonara.